ya. Iya, hari ini saya bawa Anda ke Yosua pasal 7. Yosua pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Yosua pasal 7 ayat 24 sampai ayat 26 kita membahas tentang lembah. Yang pertama kita membahas tentang lembah Kidron, lembah kekelaman, lembah persoalan, maafkan saya, lembah persoalan, lembah masalah. Dan yang kedua kita bicara tentang lembah Yosafat atau lembah Tarbantin, di mana kita belajar tentang lembah yang bicara soal peperangan. Jadi lembah Kidron bicara tentang lembah persoalan, permasalahan, lembah Yosafat bicara tentang lembah peperangan. Tapi yang ketiga saya bawa Anda ke Yosua 7 ayat 24 sampai 26 dan kita akan menemukan satu lembah di sana yaitu lembah Akhor. Lembah Akhor berarti trouble, kesulitan. Dan lembah Akhor ini sangat mungkin diambil dari nama orang yang dibunuh di situ, yaitu Achan. Nah, mari kita lihat sebentar Yosua 7 ayat 24 sampai 26. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Achan bin Zera dan perak, jubah, dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, kambing dombanya, kemahnya, segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akhor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu, semua yang dia miliki, dibakar di dalam api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikan nyala di atasnya sebuah timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang, lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu, nama tempat itu sampai sekarang disebutkan lembah Akhor. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa lembah Akhor? Lembah Akhor adalah lembah di mana kita temukan bahwa ada seorang yang menjadi bagian dari bangsa Israel bernama Achan, dan Achan kemudian melanggar apa yang Tuhan katakan. Ketika Tuhan berkata bahwa ketika kamu menyerang Yeriko, jangan pernah mengambil apapun juga yang ada dalam Yeriko. Ternyata ini dilanggar oleh Achan, diambil dan disembunyikan di antara barang-barangnya, kata Alkitab. Jadi dia ambil, dia tidak kasih tahu siapapun juga, dia simpan, dia sembunyikan di antara barang-barangnya. Jadi menurut saya akan melakukan yang disebut ketidaktaatan atau dosa. Oleh sebab itu lembah Akhor bisa kita lihat sebagai lembah yang mendisiplinkan orang Israel dari kesalahan, dari ketidaktaatan, dari dosa. Lembah Akhor adalah lembah disiplin. Lembah Akhor adalah lembah di mana setiap konsekuensi dari ketidaktaatan kita harus terbayar lunas. Lembah yang mendisiplinkan kita bahwa selalu kejahatan ada konsekuensinya. Selalu dosa ada konsekuensinya. Demikian pula dengan kekudusan, selalu ada konsekuensinya. Nah, ada kata khusus di sana, jadi ada barang-barang khusus yang diambil oleh Achan. Sekedar informasi bagi Anda, kata khusus, saya juga suka mengartikan kata khusus dengan kata kudus. Menjadi kudus berarti menjadi khusus, menjadi punya satu pribadi, bukan dilelang di umum, bukan dipakai oleh semua orang, tidak. Ketika seorang istri kudus bagi suami, maka yang bisa istilahnya bersetubuh dengan dia, itu tidak sembarang orang, hanya suaminya. Artinya kalau sang istri selingkuh, dia tidak lagi disebut khusus, dia tidak lagi disebut kudus. Nah, kata khusus atau kudus ini dalam Alkitab punya dua fungsi besar. Nomor satu, kenapa sebuah barang dikhususkan? Kenapa sebuah barang dikhususkan untuk Tuhan? Kenapa sebuah barang disebut kudus untuk Tuhan? Ini harus kudus, ini harus dikhususkan untuk Tuhan. Kamu tidak boleh ambil ini, kamu tidak boleh pakai ini. Lebih baik dibakar, sebab itu khusus untuk Tuhan. Dibakar untuk diberikan kepada Tuhan. Dan Achan
melanggar perintah khusus ini, perintah menjadi kudus ini. Nah, fungsi pertama kenapa Tuhan mengkhususkan sebuah barang adalah nomor satu, sebab Tuhan tahu barang itu akan mencelakakan kita. Barang itu akan merusakkan kita. Misalnya saya beri contoh. Dalam Alkitab Perjanjian Lama yang menarik adalah daging persembahan, daging dari korban itu bisa dimakan oleh para imam. Tetapi untuk lemak dan jerohan itu harus dibakar, sebab disebut lemak dan jerohan itu dikhususkan untuk Tuhan. Kita orang Indonesia suka lemak dan jerohan, gitu ya. Tetapi orang Israel enggak, sebab lemak dan jerohan itu khusus untuk Tuhan. Kenapa Tuhan mengkhususkan lemak dan jerohan? Ini pendapat saya, ini tafsiran saya. Anda setuju, puji Tuhan. Tidak setuju, tetap bersaudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Menurut saya bahwa Tuhan menyuruh lemak dan jerohan itu punyanya Dia. Dikhususkan untuk Tuhan sebab Dia tahu lemak dan jerohan tidak baik untuk kesehatan manusia kalau Anda makan terus-menerus. Itu sebabnya Dia khususkan. Kenapa Dia melarang memakan ikan-ikan yang tidak bersisik misalnya? Salah satu pemahaman saya adalah Pak Yohanes Sunardi pernah bilang begini, ya sebab sisik berfungsi untuk memfilter racun. Jadi ikan yang punya sisik jauh lebih sehat, jauh lebih baik daripada ikan yang tidak punya sisik. Sebab ikan yang tidak punya sisik tidak punya filter terhadap lingkungan yang sekitarnya. Air tercemar misalnya, air di mana ikan itu hidup tercemar, maka ikan yang tidak punya sisik, dagingnya pun akan lebih mudah tercemar. Lebih cepat tercemar dibandingkan ikan yang punya sisik. Oh, jadi buat saya sederhana. Kenapa Tuhan melarang orang Israel untuk makan ikan yang tidak bersisik? Jawaban saya sederhana, sebab itu berbahaya bagi kita. Kenapa Dia mengkhususkan? Sebab itu akan menghancurkan kita. Itu akan membunuh kita. Itu akan membinasakan kita. Yang kedua, kata khusus atau kudus di sana adalah cara untuk menghampiri Tuhan. Cara untuk menghampiri Tuhan. Cara untuk menghampiri Tuhan. Karena Tuhan itu bersih, maka Anda kalau menghampiri Tuhan, ya Anda juga harus bersih. Makanya istilah mengkhususkan, menjadi kudus dalam Perjanjian Lama, seringkali digunakan istilah menjadi tahir. Apa itu menjadi tahir? Ya menjadi bersih. Anda kalau mau dekati Tuhan, Anda harus bersih. Satu kali saya diajak teman saya ke Istana Presiden misalnya. Dia ajak saya ke Istana Presiden, bukan ketemu Presiden, ketemu di situ ada satu rekan yang kerja sebagai waktu itu kepala rumah tangga di sana. Dan waktu sudah datang dia wanti-wanti, Pak, Anda kalau datang harus bawa jas, Pak. Waktu itu harus bawa jas. Sebab kalau Anda nggak pakai jas, Anda akan dilarang masuk ke sana. Ya, itulah cara untuk mendekati. Kalau manusia saja untuk tempat orang berkuasa harus ada protokolernya, maka untuk menghadap Tuhan yang kudus yang besar juga harus ada protokolernya. Kenapa? Sebab kalau tidak, konsekuensi kita mendekati Tuhan tanpa jadi sama seperti Tuhan, maka kita akan dibinasakan oleh kekudusan Tuhan. Kita akan mati oleh kekudusan Tuhan. Saya beri contoh. Matahari itu bagus buat planet bumi. Sangat bagus. Tidak akan ada kehidupan tanpa sinar matahari. Tetapi kalau Anda mendekati matahari tanpa perlindungan, maka Anda ini akan dibakar, dihanguskan oleh panasnya matahari. Kita ini planet bumi kalau bergerak 1 cm, 1 meter saja mendekati matahari, maka kita akan mati kepanasan. Ya, kenapa? Ya sebab matahari itu sangat panas. Tapi apakah matahari jelek? Jawabannya tidak. Justru tidak akan ada kehidupan tanpa sinar matahari. Sama dengan Tuhan. Tuhan itu sumber kehidupan. Tetapi Dia seperti matahari yang memberi kehidupan. Kalau Anda mencoba mendekati Tuhan tanpa kekudusan,
tanpa Anda menjadi suci, tanpa Anda menjadi bersih, maka Anda mati karena atribut yang dimiliki oleh Allah itu sendiri. Makanya dia suruh kita jadi sama seperti dia. Kalau dia kudus, kuduslah kamu, supaya kita bisa mendekati dia. Api akan selalu membakar segala sesuatu yang bukan api. Setuju ya? Api akan membakar segala sesuatu yang bukan api. Anda dekatkan kayu di api, api akan membakar kayu supaya kayu jadi api. Ketika kayu menjadi api, maka mereka tidak lagi akan membakar satu sama lain. Sama dengan Tuhan. Ketika Anda bukan punya atribut Tuhan, Anda akan dibakar oleh kekudusan Tuhan. Satu-satunya cara supaya kita bisa tidak dibakar oleh atribut Tuhan, kekudusan Tuhan, jadilah sama seperti Tuhan. Ini yang dilanggar oleh Akan. Dan menurut saya akan melanggar terutama yang nomor 1, bukan nomor 2. Tuhan percaya bahwa apa yang berasal dari Yeriko hari itu ada kutubnya, ada sesuatu yang salah. Segala sesuatu yang didapatkan dari dosa, itu selalu menyertai dosa itu sendiri. Sekali lagi ya, semua hal yang didapat dari dosa, di dalamnya selalu ada dosa itu sendiri. Pertanyaannya, kenapa Yosua kemudian harus menghancurkan bukan hanya nyawa Akan, tetapi menghancurkan seluruh kepemilikan Akan? Ya sederhana, sebab apa yang Anda dapat dari dosa, itu sendiri menjadi dosa. Makanya saya bilang sama, beri perpuluhan. Saya bilang yang paling penting dari mana dulu hasil dari semua jerih payah Anda. Ada banyak orang berpikir nggak apa-apa nipu, nggak apa-apa judi, nggak apa-apa nyolong. Yang penting kan kasih persepuluhan. Maka apa yang saya miliki jadi kudus. Wah, kekristenan menurut saya tidak percaya yang namanya cuci uang. Nggak percaya. Dalam arti begini, uang yang didapat dari hasil dosa, asalkan kita kasih persembahan di gereja, kita kasih 10%, maka uang hasil pekerjaan saya dosa yang salah, maka akan menjadi kudus. Tidak. Itu justru akan terbawa dalam kehidupan Anda dan saya. Itu sebabnya selalu ada yang namanya efek dari dosa. Hari ini saya kasih 2 saja efek dari dosa dari Yosua pasal 7. Apa saja efek dari dosa? Apa saja yang terjadi ketika kita mengambil apa yang seharusnya tidak kita ambil? Apa yang terjadi kalau kita memakan sesuatu yang seharusnya tidak kita makan? Apa yang akan terjadi kalau kita menyimpan sesuatu yang seharusnya tidak kita simpan? Nomor 1, lihat ayat 1. Saya suka ayat 1. Perhatikan ayat 1, Yosua 7 ayat 1. Yosua begini. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Jadi efek dosa nomor 1, apa yang kita lakukan akan selalu mempengaruhi orang lain. Apa yang kita lakukan akan selalu mempengaruhi orang lain. Luar biasa ya, ayat 1, Yosua 7 ayat 1, dimulai dengan kalimat, orang Israel berubah setia. Kenapa? Mereka mulai juga mengambil barang-barang dikhususkan. Kenapa? Sebab akan lebih dulu mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Jadi menurut saya ini menarik bahwa apa dosa yang kita lakukan itu selalu akan mempengaruhi orang lain. John Maxwell berkata begini, bahwa definisi dari kepemimpinan bukanlah karisma. Definisi dari kepemimpinan bukanlah kemampuan memimpin yang hebat. Tetapi definisi dari kepemimpinan adalah pengaruh. Orang yang memimpin adalah orang yang memberi pengaruh. Dan menurut saya begini, kalau benar John Maxwell berkata bahwa seorang pemimpin adalah seorang yang mempengaruhi, maka menurut saya setiap kita adalah pemimpin.
Kenapa setiap kita adalah pemimpin? Sederhana, sebab setiap kita itu punya pengaruh besar atau kecil, selalu akan mempengaruhi orang lain. Jangankan Anda orang waras, orang gila saja itu memberi pengaruh. Misalnya Anda jalan-jalan di jalan, misalnya Anda sementara jalan, tiba-tiba ada orang gila datang dekati Anda. Saya tanya, Anda lari enggak? Anda menjauh enggak? Ya jawabannya ya saya larilah Pak. Saya menjauh lah. Gimana orang gila kok datang, saya dekat, udah baunya enggak enak, nanti dia macam-macam, dia buat jahat, dia jadi keras, dia marah-marah, nanti saya yang kena. Lah, sederhana kan? Orang gila saja, kalau mendekati Anda, Anda pergi, berarti Anda dipengaruhi oleh tindakan orang gila. Nah, kalau menggunakan definisi John Maxwell, berarti orang gila saja punya pengaruh. Orang gila juga bisa memimpin. Cuma orang gila itu pengaruhnya jelek, gitu ya. Buat saya begitu. Sama dengan kita. Kita ini semua selalu punya pengaruh, besar atau kecil. Makanya kalau Anda baca tadi di ayat-ayat terakhir dari Yosua 7, yang mengalami hukuman itu bukan cuma Akan. Yang mengalami hukuman adalah istrinya, anak-anaknya, laki-laki dan perempuan. Apa yang Anda dan saya perbuat, ingat baik-baik. Ketika kita tidak taat, ketika kita melakukan dosa, itu bukan hanya mempengaruhi hidup kita secara pribadi, tapi anak-anak Anda juga akan mendapatkan imbas dari dosa Anda, ketidaktaatan Anda. Istri Anda, suami Anda, pasangan hidup Anda akan mendapat dampak dari ketidaktaatan dalam hidup Anda. Akan yang buat salah, istrinya yang harus ikut menanggung. Akan yang buat salah, anak-anaknya harus ikut menanggung. Akan yang buat salah, harta benda yang dia dapatkan harus ikut hancur karena kesalahan Akan. Ingat baik-baik bahwa dosa selalu punya pengaruh. Apa yang Anda dan saya lakukan akan selalu mempengaruhi orang lain. Dulu saya pernah katakan pada Anda, dosa itu menular. Dosa itu selalu menular. Oleh sebab itu hati-hati ketika kita hidup dalam ketidaktaatan. Itu akan selalu bukan hanya menghancurkan saya, tetapi itu akan selalu menghancurkan orang-orang yang ada di dekat saya. Yang kedua, lihat ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Lihat ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Yosua 7 ayat 11 sampai 12. Yosua 7 ayat 11. Sekali lagi menarik, dia berkata orang Israel telah berbuat dosa. Dosa Akan selalu dianggap sebagai dosa Israel. Dosa Akan akhirnya menjadi dosa Israel. Anda pikir tidak apa-apa, tapi satu kali apa yang Anda perbuat akan meracuni generasi yang baru. Oleh sebab itu, kalau dosa itu memberi pengaruh, hati-hati. Tapi juga kita ingat bahwa kebenaran, ketaatan juga akan memberi pengaruh. Ketaatan kita akan menjadi ketaatan rumah di mana kita tinggal. Kesetiaan kita pada Tuhan akan menjadi kesetiaan di mana rumah di mana kita tinggal. Lihat ayat 11, sekali lagi orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya. Mereka menyembunyikannya dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Lihat ayat 12. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Efek kedua dari dosa adalah dosa akan selalu menghalangi progres kemajuan seseorang. Ketidaktaatan akan selalu menghalangi kemajuan seseorang. Hari itu orang Israel harus step back, harus mundur satu langkah. Seharusnya mereka sudah maju mengalahkan kota Ai. Tapi hari itu kota kecil yang mereka pandang remeh, ternyata mampu mengalahkan mereka yang lebih besar daripada kota Ai. Itu membuat mereka step back, mundur satu langkah ke belakang. Seharusnya kamu sudah diberkati. Tetapi ketidaktaatan membuat engkau gagal untuk meraih kemenangan yang Tuhan berikan. Itu sebabnya Alkitab berkata, sebab itu kata Tuhan, orang Israel tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhnya. Penyebab dari banyak kekalahan dalam kehidupan kita adalah kita menjadi tidak taat. Kita hidup di dalam dosa, kita menjadi tidak taat. Kita menjadi lemah.
Dosa mengendurkan otot-otot rohani kita. Dosa ketidaktaatan membuat kita menjadi lemah sebab otot-otot rohani kita menjadi kendor. Anda masih ingat tentang Imam Eli dalam kisah Samuel? Imam Eli dalam kisah Samuel, kata Alkitab, dia mulai menjadi lemah. Matanya tidak bisa melihat, tubuhnya menjadi begitu gemuk sehingga dia tidak bisa lagi berdiri dengan tegak. Dia menjadi malas. Itulah akibat dari dosa. Dosa membuat kita malas rohani. Dosa membuat kita menjadi lemah otot-otot rohani kita. Dosa membuat otot-otot kesetiaan kita pada Tuhan lemah. Dosa membuat otot-otot penyembahan kita menjadi lemah. Dosa membuat otot-otot doa kita menjadi lemah. Itu yang dilakukan oleh dosa. Dan akibatnya adalah kita tidak akan pernah bisa meraih kemenangan. Kalau ketidaktaatan dosa melemahkan otot-otot rohani kita, maka ketaatan akan menguatkan otot-otot rohani kita. Anda mau kuat, belajar untuk taat. Ada satu titik, satu saat kita harus taat. Sukar, Pak. Tidak bisa, Pak. Tidak mampu, Pak. Lakukan itu, tetap taat. Dan satu kali kalau Anda sudah bisa mengalahkan hal yang kecil, maka satu kali Anda akan kuat. Anda akan kuat. Anda akan kuat. Satu kali kalau Anda sudah bisa menang atas dosa seksual. Kali berikut kalau dosa seksual itu menggoda Anda, lebih mudah Anda untuk menolak dosa seksual di masa depan. Kenapa? Sebab ketaatan di masa lalu membuat otot-otot kita rohani hari ini menjadi kuat. Kalau Anda gagal menolak dosa seksual di masa lalu, maka Anda juga akan gagal untuk menolak dosa seksual hari ini. Tapi kalau Anda bisa menolak dosa seksual masa lalu, dan apabila hari ini Anda digoda dengan dosa yang sama, Anda akan lebih mampu, Anda akan lebih bisa, Anda akan lebih mudah untuk menolak dan berkata tidak. Menurut saya itu yang hebat. Kalau Anda taat, Anda hidup dalam kesetiaan, maka Anda dan saya akan menguatkan otot-otot rohani kita. Ada dua efek dari dosa yang saya sampaikan hari ini. Nomor satu, kenapa mereka harus menghukum Akan? Sebab nomor satu, itu mempengaruhi, mengkontaminasi seluruh bangsa. Dosa Akan bukan dosa personal. Dosa Akan menjadi dosa komunal. Dosa Akan adalah dosa nila setitik merusak susu sebelanga. Kesalahan yang kecil menghancurkan seluruh hasil. Dosa Akan adalah dosa apel yang busuk. Satu apel yang busuk di antara 100 apel yang baik akan membuat 99 apel yang lain menjadi busuk. Itu dosa Akan. Persoalan dengan Akan adalah dosa akan mempengaruhi bangsa Israel. Yang kedua, efek dari ketidaktaatan Akan adalah dia menghalangi progres bangsa Israel untuk menang. Dia mencuri kemenangan bangsa Israel. Dia menghancurkan kemenangan bangsa Israel. Oleh sebab itu, mari belajar untuk taat pada Tuhan. Belajar untuk mendisiplinkan diri. Belajar ditegur oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan tegur, saya percaya seperti yang Glady bilang. Tuhan juga bully dengan apa? Membuli dengan kasih. Saya heran juga ada istilah itu. Tapi Tuhan mulai ya ngomong, nyelekit, ya sakit kalau Tuhan ngomong. Ketika dia menunjukkan kebenaran, itu tidak pernah mudah sakit. Tetapi itu untuk kebaikan Anda dan saya. Rumah tangga kita diberkati. Hidup nikah kita diberkati. Masa depan kita diberkati. Supaya kita menerima yang baik dari Tuhan. Mari siapkan roti perjamuan, anggur perjamuan. Akan hari itu tidak menjadi berkat, tetapi justru menjadi kutuk bagi orang Israel. Kutuk akan menjadi kutuk Israel. Tapi saya bersuka cita ketika Paulus berkata, Yesus yang diberkati, rela menjadi kutuk bagi kita, supaya kita yang ada dalam kutuk bisa menerima berkat. Yesus adalah lawan dari Akan. Justru lewat apa yang Yesus perbuat, Anda dan saya menjadi berkat. Apa yang Yesus lakukan? Paulus dalam Filipi 2 berkata, dia taat, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Saya suka ketaatan
selalu menghadirkan berkat. Ketidaktaatan membawa kebinasaan, tetapi ketaatan selalu membawa pada berkat. Hari ini lewat ketaatan Kristus, mari kita juga taat kepada Allah Bapa di surga. Dan kita percaya lewat pengorbanan Kristus, kita menerima berkat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ambil roti di tangan kanan Anda. Yesus pada perjamuan makan malam terakhir mengucapkan berkat atas roti yang dia angkat. Berkat kehidupan, berkat kekuatan, berkat penghiburan, berkat sukacita damai sejahtera, berkat penebusan, berkat keselamatan, berkat hari depan yang penuh dengan harapan. Kemudian memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di tangan kanan Anda. Yesus kemudian mengambil cawan anggur, mengucap syukur atasnya. Mari untuk sejenak kita mengucap syukur. Terima kasih. Terima kasih buat kasih. Terima kasih buat kebaikan. Terima kasih buat kesetiaan. Terima kasih. Terima kasih. Sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darah anak domba. Darah anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Darah yang kudus, suci, dan mulia. Darah yang menyelamatkan, darah yang menebus, darah yang melindungi. Darah yang menghancurkan setiap kuasa pekerjaan si jahat, roh jahat. Darah Yesus, bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan. Darah Yesus yang membuat kita menjadi satu di dalam Kristus. Oh, alirkan darah-Mu kepada setiap pembuluh darah kami ya Tuhan. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Amin, amin, amin. Yesus kemudian berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa cawan yang kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dengan iman. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus. Angkat dua tangan Anda dimanapun juga Anda berada. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan sukacita damai sejahtera, kemenangan hikmat wahyu urapan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.